Halo rekan-rekan semuanya, hari ini kita akan belajar tentang simulasi pneumatik menggunakan fluid sim atau fluid sim pneumatik. Nah, pertama kali seperti biasa, kita mulai dengan klik file, new, maka akan terbuka jendela baru. Nah, di sini sebelah kiri ada beberapa komponen yang digunakan pada simulasi pneumatik kita. Oke, yang pertama kali, seperti biasa, kalau misalkan ingin memunculkan kompresor. Nah, di sini kompresor bentuknya hanya seperti ini. Klik, tarik, kemudian tempel di lembar kerja. Nah, setelah kompresor, misalkan kita mau masukkan valve-nya. Misalkan di sini pakai valve yang 2 per N atau 2 per sekian ya. Misalkan valve 2 per sekian. Oke. Kalau sudah, kalau mau menyambungkan, ini sampai bertanda biru, bertanda bidik, kemudian klik, terus disampaikan lagi ke yang bertanda biru, di drag ya. Jadi diklik, drag sampai bertanda biru. Nah, kalau sudah seperti ini berarti sudah nyambung. Kemudian kalau kita mau masukkan silinder pneumatiknya, misalkan kita pakai yang ini, silinder pneumatik yang ini modelnya single, kemudian ada springnya. Misalkan ini nggak perlu lurus, tapi bengkok juga bisa sebetulnya. Kemudian diklik lagi, di drag, baru ditujukan. Jadi di drag ya, jangan dilepas. Nah, kemudian kalau sudah siap, misalkan posisinya seperti ini. Kalau untuk mau di play atau mau dilihat simulasinya, klik yang ini. Nah, ini sudah mulai masuk simulasi. Tandanya adalah ini biru tua, artinya udara dari kompresor masuk ada di bagian sini atau selang bagian sini. Pipa bagian sini ya. Kalau yang biru muda ini berarti udara belum masuk ke sini. Misalkan di sini ada V sama dengan 0, berarti kecepatan dari si silinder pneumatiknya 0. Nah, ketika Anda tanda tangan seperti ini, bentuk tangan, ini berarti bisa klik. Kalau kita klik, dia pindah. Maka ini jadi biru tua, berarti udara sudah masuk ke sini. Nah, ini posisinya dia ke dalam ya. Posisinya untuk ke dalam. Klik lagi. Nah, nggak kemana-mana, karena tidak ada bagian pembuangan. Ya, misalkan seperti itu. Kemudian kita stop lagi. Kita ganti. Misalkan yang double acting misalkan. Nah, ini untuk double acting, misalkan kita masukkan head sini, kemudian bagian sini itu bisa kita jadikan keluaran. Itu dengan cara diklik 2 kali, sini ya, klik 2 kali, maka misalkan ini terminator, keluarannya apa? Misalkan kalau ini ada beberapa ya, keluarannya bebas mau yang mana. Kalau ini untuk silencer, artinya kalau di kenyataannya tidak ada bunyinya, tapi di simulator di sini juga tidak ada bunyinya sih. Contoh saja kalau ini silencer, tidak ada bunyinya. Kalau ini keluaran yang biasa. Mau menunjukkan pressure-nya, menunjukkan flow-nya, ini double check. Kemudian oke. Nah, kita coba play lagi. Nah, ini kan ada nilai V-nya. Kemudian kita klik. Nah, dia keluar. Baru dia keluar ya, didorong. Kita klik lagi. Ini tidak ada aksi apapun karena memang udara nggak masuk sama sekali. Misalkan kita stop, kita ganti valve-nya dengan yang 3/2 biar ada pindah-pindah. Ini dihapus dulu. Ini dihapus dulu ya. Kemudian misalkan ini pilih ke sini ya. Kemudian ini
pilih ke sini, misalkan, dan ini kasih jadi keluaran. Mau yang ini atau ini sama saja ya. Kita pilih ini. Nah, kemudian mau yang ini, misalkan mau pakai 3/2 lagi, boleh. Ini di keluaran, ya. Misalkan pasang ke sini, ini output juga. Nah, bentuknya begini. Kita coba play. Set. Nah, ini belum ada udara masuk sama sekali, masih biru muda. Ketika kita klik, tek, dia keluar. Oke. Kemudian kita klik lagi seperti ini. Baru ini klik, gantian ke dalam. Oke. Kemudian biasanya si valve ini ada springnya. Ada pegasnya di kiri atau di kanan. Cara nambahin pegasnya, itu double klik. Nah, di sini mau tambahin apa? Biasanya kan ada push button. Ya, sebelah kiri, sebelah kanan yang misalkan spring di mechanical spring. Ini spring. Set. Dicek ya, ini springnya. Cek di sini. Nah, kemudian oke. Yang sebelah sini misalkan ini, kalau yang ini pengunci ya. Pengunci atau detent. Kemudian sebelah sini kasih spring juga, misalkan ya. Ini posisi initial position, posisi awal gitu ya. Posisi awalnya ada di sini. Kita bisa ubah-ubah juga. Terlalu dekat supaya kelihatan. Misalkan. Jadi kemudian kita play. Jadi artinya ketika ditekan, ini saya masih posisi tekan, tahan, masuk udara. Ketika saya lepas, dia balik lagi karena ada spring. Sebelah sini, ketika ditekan, dia akan bertahan. Saya lepas. Oke. Nah, ini tidak bergeser. Kenapa? Karena detent. Detent itu kalau ditekan, dia menahan di sini. Walaupun di sini ada springnya, tapi gak berpengaruh apa-apa karena detent itu mengunci ya. Ketika ditekan, dia mengunci. Tekan sekali lagi, baru dia bisa bergeser. Jadi spring ini nggak ngaruh kalau ada detent. Kalau ini kan nggak ada detentnya. Tadi ditekan, dilepas dia akan balik lagi. Oke, kemudian stop. Jadi double klik. Nah, kemudian si valve-nya juga bisa diganti-ganti, ya, bagian sini. Ini kalau untuk yang ada 4, tapi kan kita pakainya cuma 3 per sekian, ya 3/2. Karena ada 2 nih. Ini itu 3 per N. Jadi sesuai dengan pilihan kita. Kalau ini yang pneumatik, ya, pneumatik yang elektrik, ya, atau elektropneumatik. Jadi pakai coil, ini mekanik, ya, ada roller dan sebagainya. Kalau ini yang manual biasa push button detent, gitu. Nah, ini juga mirip push button. Ini yang diinjak biasanya footstep. Ini yang detent, ini yang biasa. Ya, mirip push button lah pada dasarnya. Oke. Oke, kira-kira itu. Silakan Anda coba. Selamat mencoba dan jangan lupa dikerjakan tugasnya. Terima kasih.